Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Ramawati, MPM C10 22 179 E1 Akuntansi kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang Big Data. Big data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah data yang sangat besar, kompleks, dan beragam yang tidak dapat diolah dengan alat atau teknologi pengolahan data tradisional. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti sensor, transaksi bisnis, media sosial, dan sebagainya. Pentingnya big data terletak pada kemampuannya untuk memberi wawasan yang berharga dan mendalam tentang tren, perilaku, dan pola yang ada di dalam data tersebut. Dalam bisnis, big data dapat membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih baik dan berorientasi pada data, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Ada beberapa teknologi dan alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam skala besar seperti pertama, teknologi sensor. Teknologi sensor digunakan untuk mengumpulkan data secara otomatis dari lingkungan sekitar. Sensor dapat ditempatkan pada objek atau tempat tertentu untuk mengukur suhu, kelembapan, tekanan, kecepatan, dan sebagainya. Kedua, teknologi web scraping. Teknologi web scraping digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai situs web. Alat web scraping dapat digunakan untuk mengambil data dari halaman web secara otomatis dan menyimpannya dalam format yang dapat digunakan. Ketiga, mengumpulkan data media sosial. Data media sosial dapat dikumpulkan dari platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Data ini dapat digunakan untuk menganalisis tren dan opini publik. Setelah data dikumpulkan, data tersebut kemudian diolah dalam menggunakan algoritma dan teknologi analisis data seperti machine learning dan data mining. Proses pengolahan data meliputi 3 tahap utama. Pertama, pembersihan data. Tahap pembersihan data dilakukan untuk menghilangkan data yang tidak relevan, data duplikat, atau data yang rusak. Kedua, transformasi data. Data yang telah dibersihkan kemudian diubah ke dalam format yang dapat diolah oleh algoritma dan teknologi analisis data. Ketiga, analisis data. Setelah data diubah ke dalam format yang dapat diolah, data kemudian dianalisis untuk mengungkap pola dan tren yang ada dalam data tersebut. Setelah data diolah dan dianalisis, hasilnya dapat digunakan untuk memberikan wawasan yang berharga dan berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, dan sains. Ketiga, apa saja jenis data yang termasuk dalam big data seperti data struktur, data tidak struktur, dan data semi struktur. Penjelasannya itu, pertama, data terstruktur adalah data yang tersimpan dalam format yang terorganisasi dengan baik dan mudah diakses serta memiliki format yang tetap dan teratur. Contoh data terstruktur adalah data yang tersimpan dalam basis data relasional atau data yang disimpan dalam spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Sheet. Data terstruktur seringkali dapat diproses dengan mudah menggunakan teknologi pengolahan data tradisional seperti SQL. Kedua, data tidak struktur adalah data yang tidak memiliki format yang tetap atau teratur. Contoh, data tidak struktur meliputi teks dalam file PDF, dokumen, Word, email, pesan, teks, atau konten media sosial seperti gambar dan video. Data tidak struktur seringkali sulit diproses atau secara otomatis dan membutuhkan teknologi pengolahan data khusus seperti pemrosesan bahasa alami atau pengenalan citra. Ketiga, data semi struktur adalah data yang memiliki struktur tetapi tidak teratur atau data yang mengandung kombinasi data terstruktur dan tidak terstruktur. Contoh data semi struktur adalah XML dan JSON yang digunakan untuk pertukaran data antara aplikasi. Data semi struktur dapat diproses menggunakan teknologi seperti XPath dan XQuery. 4. Bagaimana data dianalisis dan diterjemahkan menjadi informasi yang bermanfaat? Nah, proses ini melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data. Data yang relevan dan akurat harus dikumpulkan dari sumber yang terpercaya. Data ini dapat diperoleh melalui survei, wawancara, pengamatan, atau dari database dan sistem informasi yang ada. Kedua, pembersihan data. Data yang diperoleh harus dipastikan bebas dari kesalahan atau kecacatan seperti duplikasi data, data kosong, atau data yang tidak relevan. Tahap ini biasanya melibatkan proses pembersihan, integrasi, dan transformasi data. Ketiga, analisis data. Tahap ini melibatkan penggunaan alat statistik atau metode analisis data lainnya untuk mengekstrak makna dan data. Pada tahap ini, kita dapat menggunakan teknik seperti regresi, analisis multivariat, atau pengolahan data berbasis mesin untuk mengekstrak pola dan hubungan dalam data.
Keempat, interpretasi data. Data yang telah dianalisis harus diterjemahkan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Interpretasi data dapat dilakukan dengan menggunakan visualisasi data, ringkasan statistik, atau narasi deskriptif. Kelima, penyajian informasi. Informasi yang diperoleh dari proses analisis harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini dapat dilakukan melalui laporan tertulis, presentasi visual, atau dashboard. Kelima, bagaimana big data digunakan dalam berbagai industri seperti kesehatan, keuangan, manufaktur, dan pemasaran. Nah, berikut adalah beberapa contoh bagaimana big data digunakan dalam berbagai industri. Pertama, kesehatan. Big data digunakan untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan, memungkinkan diagnosis yang lebih akurat dan perawatan yang lebih personal. Misalnya, data kesehatan pasien dapat diolah untuk memprediksi kemungkinan terjadinya penyakit tertentu pada pasien, memonitor efektivitas pengobatan, dan menganalisis biaya perawatan. Kedua, keuangan. Big data dapat membantu perusahaan keuangan dalam melakukan analisis risiko, deteksi penipuan, dan pengambilan keputusan investasi. Dengan menggunakan algoritma analisis data, perusahaan dapat memproses data keuangan secara real time dan memberikan solusi terbaik untuk meningkatkan kinerja bisnis. Ketiga, manufaktur. Big data dapat membantu perusahaan manufaktur meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi. Analisis data dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah pada mesin atau proses produksi dan mengoptimalkan produksi dengan memperbaiki sistem yang ada. Keempat, pemasaran. Big data dapat membantu perusahaan dalam membuat strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan analisis data konsumen, perusahaan dapat memahami preferensi pelanggan, memprediksi perilaku konsumen, dan mengembangkan kampanye pemasaran yang lebih baik. Keenam, bagaimana mengelola risiko yang muncul dalam pengolahan big data seperti privasi dan keamanan. Nah, risiko utama dalam pengolahan big data adalah privasi dan keamanan data. Berikut adalah beberapa cara untuk mengolah risiko tersebut. Pertama, menerapkan regulasi dan kebijakan privasi yang ketat. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi dan kebijakan privasi yang berlaku untuk menghindari pelanggaran privasi data pelanggan. Hal ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang pengumpulan data dan mengizinkan pelanggan untuk mengontrol data mereka. Kedua, menerapkan teknologi keamanan yang kuat. Perusahaan harus menggunakan teknologi keamanan yang kuat untuk melindungi data dari ancaman keamanan seperti peretasan atau serangan malware. Teknologi keamanan dapat termasuk penggunaan enkripsi data, PRIVAL, dan solusi keamanan jaringan. Ketiga, melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur. Perusahaan harus secara teratur memantau dan mengevaluasi sistem dan proses pengolahan big data mereka untuk mengidentifikasi risiko dan mengambil tindakan yang diperlukan. Ini bisa termasuk melakukan audit keamanan dan pemantauan akses data. Keempat, melatih karyawan tentang manajemen risiko. Perusahaan harus melatih karyawan mereka tentang risiko yang terkait dengan pengolahan big data dan bagaimana mengelolanya. Karyawan juga harus diberi pelatihan tentang kebijakan privasi dan keamanan perusahaan untuk memastikan pemantauan yang tepat. Kelima, menggunakan vendor terpercaya. Jika perusahaan menggunakan layanan pihak ketiga untuk mengelola data mereka harus memilih vendor yang terpercaya dan memiliki reputasi baik dalam menjaga privasi dan keamanan data. Ketujuh, bagaimana teknologi big data akan berkembang di masa depan dan seperti apa pengaruh pada kehidupan kita. Teknologi big data diproyeksikan akan terus berkembang di masa depan, terutama karena kuantitas data yang dihasilkan semakin meningkat dengan pesat dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor IT, dan data lainnya. Teknologi big data akan memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat, analisis yang lebih baik, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Pengaruh teknologi big data pada kehidupan kita juga semakin besar. Salah satu contohnya adalah dalam bidang kesehatan, di mana big data dapat digunakan untuk menganalisis data media besar dan mengidentifikasi pola dan tren dalam data tersebut, sehingga memungkinkan dokter dan peneliti untuk membuat diagnosis yang lebih akurat dan menemukan pengobatan yang lebih efektif. Di bidang bisnis, teknologi big data memungkinkan perusahaan untuk menganalisis perilaku konsumen dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan pendapatan. Namun, penggunaan teknologi big data juga memunculkan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data. Oleh karena itu, perusahaan dan pemerintah perlu memperhatikan regulasi dan perlindungan data yang memadai untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi big data dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.